keberlangsungan pendidikan di Indonesia tetap konsisten untuk memajukan kecerdasan bangsa. Mohon disampaikan kepada Bapak Presiden. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Dua, singkat, jelas. Bagaimana membangun nasionalisme? Betul, salah satunya menggunakan produk dalam negeri. Salah satunya. Tapi kalau kita bicara produk dalam negeri itu yang mana ya? Dalam negeri? Mana ini? Mana? Mana tadi? Perancis. Gak ada lagi sekarang pertemuan karena kita sudah mencari yang praktis, kita cari yang praktis. Perancis punya. Airnya dari mana? Klaten. Tapi sekarang tidak trendy kalau minumnya tidak ini. Bener gak? Padahal kira-kira PDAM Purworejo bisa membuat gak? PDAM Bekasi bisa membuat gak? Bisa nggak? Kecil ini, nggak ada yang sulit. Tapi brand ini luar biasa, brand, lagi-lagi brand yang muncul akan luar biasa. Tapi kalau nanti, maaf Pak, kalau nasionalisme diterjemahkan hanya dengan ini, enggak, saya nggak mau. Ada di Belanda itu namanya Festival Tongtong. Festival Tongtong itu adalah pasar pariwisata terbesar di Belanda. Dan yang menarik di Indonesia itu selalu stand Indonesia itu ada mainan waktu kita kecil itu loh Pak. Kaleng susu dibolongi, otok-otok itu loh. Otok-otok. Dari zaman dulu sampai sekarang itu. Image apa yang lagi ditanamkan di sana? Indonesia itu ya hanya gitu tok sampai hari ini. Wih, ngenyak tapi ngajari. Marah saya. Kebetulan duta besar Belandanya itu waktu itu belum jadi Menlu Pak. Ngobrol sama saya di kantor gubernuran. Kita mau cerita pertukaran pariwisata. Saya siapkan. Mas Ganjar, tolonglah ini dibantu, kita rombak. Lalu saya bilang gini, kalau gitu stand kita harus dibuat 3 tahap. Tahap Indonesia baru merdeka. Otok-otok di situ ruangannya. Tahap kita sedang membangun, kita tunjukkan bangunan-bangunan besar. Tahap kita hari ini kita tunjukkan yang luar biasa. Tunjukkan bahwa BRI sekarang satu-satunya bank di seluruh dunia yang punya satelit. Gagah. Kita tunjukkan kita pernah buat pabrik pesawat terbang yang luar biasa. Sayang kita tidak menghormati. Maka orang selalu nyinyir. Nyinyir itu cara berpikir secara metodologis negatif, skeptis, ragu. Sehingga ketika namanya tetuko, plesetannya sing tuku ra teko-teko, sing teko ra tuku-tuku. Pokoknya negatif. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Maka membangun optimisme dengan nasionalisme itu betul. Benarkah? Ini tugas guru loh ya. Benarkah kita tidak bisa mengelola minyak kita sendiri? Bohong. Bohong. Siapa bilang kita tidak bisa? Pertamina itu memenangkan tender di Jazirah Arab, di Eropa Timur, menang Pertamina. Bilang kok nggak bisa. Saya senang hari ini BBM-nya turun. Saya senang hari ini mereka yang berdagang minyak di Singapura dievaluasi, Petral. Itulah nasionalisme yang mesti kita bangun. Opo tumon Pak. Masa kita itu Pak, pernah impor beras Pak. Itu lewatnya Singapura. Tak golek iki parine nang endi. Singapura itu eksportir padi loh. Eksportir beras loh. Boleh dicek. Sawah iki nang endi. Tapi dia kulaan dari semua tempat kemudian dijual dari sana. Minyak kita belinya dari Singapura kok. Petral itu dibuat di sana. Saya sepakat ini Pak. Maka di Jawa Tengah itu setiap kali kita acara menyanyi Indonesia Raya. Sayangnya ketika kita menyanyi Indonesia Raya sikapnya belum seperti tentara Pak. Ada. Indonesia tanah airku, tanah. Nggih, sebentar lagi rapat. Tanah tumpah darah.
Iya, ini mesti lulusan SPG ini ya gitu. Enggak lah, SPG top, jangan khawatir. Nasionalisme. Saya lagi buat uji coba Pak, membangun mental dengan promosi terbuka. Kita dorong. Kami lagi uji coba Bapak Ibu di Jawa Tengah, Samsat. Samsat menjadi proyek politik saya. Saya ingin merubah dari dulu tempat orang mencuri, memeras, calo, semuanya lagi saya geser menjadi tempat pelayanan. Kenapa itu harus saya layani? Karena mereka ingin membayar kepada negara, kepada APBD, provinsi dan kabupaten nantinya. Maka sekarang saya bilang, kalau sampai saya ketahuan saya tak penggal, tak sembelih bahasanya gitu. Dan kita sudah menyembelih beberapa orang, tapi sengaja tidak saya angkat di media. Saya hanya ingin itu saja kok. Pendapatan kalian cukup kok, seperti Bu Sarwi tadi cukup lah, nggak kekurangan lah, nggak kekurangan. Terbukti saya tiap hari sekarang Pak di Jawa Tengah dipisu-pisui rakyatnya. Pak Gub, tanggung jawab Anda di mana? Di mana-mana macet Pak. Itu karena guru-guru sudah beli mobil tadi itu. Macet, artinya macet itu indikator kekuatan ekonomi yang naik juga. Itu satu yang berkaitan. Saya lagi mencoba Pak, setiap Kamis kita berbahasa Jawa. Setiap Kamis. Ternyata bahasa Jawa itu sulit atau mudah? Sulit Pak, ini di Jawa Pak, sulit. Saya bilang, wes lah ora usah kromo inggil, ngoko ya ora apa-apa, nang pokoke basa Jawa tetep ora iso. Dumateng para rawuh ingkang kinurmatan, malah kaya duwe gawe jare. Pranata cara. Kita kalau rapat ini ada teman-teman saya ini dari Bangda, dari PU, ini yang ikut saya nanti keliling melihat pembangunan dari protokoler. Itu kalau kita rapat, kalau hari Kamis Pak, awalnya pembukaannya pakai bahasa Jawa. Baru itu, izin Pak Gub, saya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Nun sewu Pak Gub, saya tidak terlalu lancar. Nun sewu, lahir teng pundi Bu? Semarang. Alhamdulillah, Semarang gitu. Tapi tidak bisa bahasa Jawa karena sulit. Maka coba kita dorong lagi. Kita dorong lagi. Saya ingin menghormati kreativitas kerajinan orang Jawa Tengah. Maka di Jawa Tengah itu hari Senin saya pakai baju keki, Selasa pakai lurik, Rebo, Kemis, Jumat pakai batik terus menerus. Kalau itu kemudian menggema ke semuanya, sekarang industri batik Pak, boom. Tapi batik kita belum kita patenkan. Maka di Afrika Selatan itu Nelson Mandela tiap hari pakai batik dari Pekalongan, tiap hari. Tapi di sana orang takut pakai batik Pekalongan, pakai batik. Kenapa takut? Karena itu baju khusus untuk Mandela. Aci lokot lagi. Maka marketing kita kurang. Ini membangun nasionalisme, tapi tidak hanya dari seni dan budaya, tapi dari nilai-nilai yang mesti kita tunjukkan. Yang berikutnya, bagaimana kita meyakinkan dalam sistem pendidikan ini? Pak, itu betul Pak. Ini sebenarnya teori konsensus. Dalam politik teorinya konsensus. Bagaimana kita membangun sebuah kesepakatan, membuat pertanyaan tadi, ya, termasuk Pak Nur tadi sampaikan, ya. Tadi dari Bapeda juga menyampaikan bagaimana ini keberlanjutannya, konsistensinya. Maka dalam konteks demokrasi yang paling bagus adalah mendengarkan dari pelaku. Meskipun tadi saya bercanda tanyanya, sebenarnya saya lagi merekam apa yang Bapak Ibu rasakan. Nanti tiba-tiba saya rapat membuat kebijakan, sebenarnya hasil shopping saya. Shopping dapat dari Bapeda, ada persoalan. Shopping bagaimana kita mendidik anak, ternyata kita belum punya. Jujur aja, tadi kan masih silang sengkarut itu. Bagaimana mendidik anak, kejujuran dan sebagainya. Berarti belum ada. Maka saya ingin menghidupkan kembali apa yang disebut pendidikan budi pekerti. Caranya gimana? Saya serahkan pada para pengajar. Apakah menjadi mata ajar sendiri atau dimasukkan dalam seluruh mata ajar, ataukah kemudian dengan contoh dan seterusnya. Ini Bapak Ibu yang punya pengalaman. Jadi bagaimana memastikan itu Pak? Terima kasih Pak, nanti saya omongkan. Karena inilah yang saya juga berkesempatan untuk bisa bicara dengan banyak orang pengambil keputusan di Jakarta sana untuk menyampaikan ini. Matur nuwun. Ada lagi tadi 1, 2, 3 mana? Oke, maju ke depan. Anda dulu, nanti bergeser ke sini. Monggo Mas. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Mas, biar dilihat. Sini. Oh iya. Ya, biar dilihat. Ya, oke.
Pak siapa namanya? Sumarno. Sumarno. Oke, Pak Marno, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Pak Marno ngajar? Ngajar. Teng pundi? Di wilayah Kebumen, Pak. Teng pundi? Bonorowo. Bonorowo. Mirit. SD? Mirit? Mirit. Mirit. Iya. Oke, nggih. Iya. Terima kasih, Pak. Ini sebetulnya usul yang akan saya sampaikan kepada Bapak Menteri, tapi mungkin nanti kalau tidak hadir ini saya titip ke Ini Pak. sudah pasti nggak hadir lah. Sudah pasti nggak hadir ini. Iya, saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Ya, ini apa? ada titipan dari guru-guru PAUD. PAUD. Iya. Ya, kenapa PAUD? Ini agar guru PAUD itu diberi bantuan seperti bos di SD atau SMP, Pak. Karena kelihatannya saya tahu bahwa PAUD itu program dari Depdikbud itu setiap desa minimal ada satu. Tapi kelihatannya belum ada bos seperti SD atau SMP. Itu aja, Pak. Itu aja. Singkat pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya aspirasi. Nah, nanti kalau PAUD Pak Marno, usulan itu bisa berjenjang. Karena penyelenggaraannya nanti mulai kabupaten, nanti jenengan bisa. Usul saya Pak Marno, konkret ya usul saya. Kalau ada semacam asosiasi atau guru, aspirasinya boleh langsung disampaikan kepada Pak Bupati. Langsung, agar nanti Pak Bupati bisa mengusulkan dalam musrenbang. Ada juga pimpinan DPRD di sini, jenengan juga bisa menyampaikan. Sehingga ini disampaikan secara langsung, Pak, soal nasib PAUD. Tapi saya sepakat, ini PAUD ini sebenarnya sunnah apa wajib? Apa sunnah muakkad? Yang mana ini kita tidak tahu, ya. Artinya sebenarnya semua menggebu-gebu. Mohon maaf dengan segala hormat. Banyak teman membuat sekolahan. Banyak sekali membuat sekolahan. Begitu sekolahannya bangkrut, bengok-bengok memarahi pemerintahnya. Bupati ora tanggung jawab, gubernur ora tanggung jawab gitu. Kan kalau membuat sekolahan harus tanggung jawab toh. Pak, ini gurunya nasibnya mau diapakan, Pak? Lo ya empo. Lah kira-kira dhisik gimana? Maka itulah pentingnya akreditasi, pentingnya Bapak Ibu sertifikasi, sehingga harapan kita dengan cara itu kita bisa menunjukkan kualitas. Tapi langsung kita catat, Pak, kita sampaikan. Monggo, Pak. Nama saya Kasito, Pak. Pak Sito. Kasito. Kasito, Pak. Kok tidak P Sito? Dulunya ngasihnya K kok. Oh, maksudnya K ya. Bisa ya, nawar Sito. dulu, Pak. Nggak boleh dinyang itu, memang Kasito itu. Monggo Pak Kasito. Terima kasih ini Pak Gubernur. Ya, tapi yang pertama saya sudah maknyes tadi. Pak Gubernur ngendiko pelajaran budi pekerti berdiri sendiri. Ini salah satu yang tak awal ini, Pak. Masalah budi pekerti. Oh iya. Karena saya pernah itu kira-kira ya tahun 2009, Pak. Saya pernah sampaikan kepada Pak Menteri pada waktu itu. Dulu ngasto di mana, Pak Kasito? Saya terakhir di Sumatera Utara, Pak. Wow, luar biasa. Karena nggak laku di Jawa, mungkin terus saya di Sumatera Utara 7 tahun, Pak. 7 tahun. Oh, 7 tahun itu sedilik itu. Nggih. Oh, nggih. Akan dia. Sekarang udah pensiun. Sambut, Pak. Sudah 14 tahun yang lalu. 14 tahun. Iya, terus berhenti. Pertanyaannya? Yang pertama yang berkaitan dengan budi pekerti tadi saya matur, saya pernah sangat diskusi ya dengan Pak Menteri pada itu Menteri saya Pak Bardiman, tapi ujung-ujungnya itu dipotong wes tempel-tempel nih nang pelajaran-pelajaran itu. Saya sangat tidak setuju. Ya, tempelan apalagi beban guru pada waktu itu kan beban ujian nasional. Guru itu masuk ke kelas itu kadang-kadang nggak tanya kemarin sampai mana, langsung pelajaran. Kapan budi pekerti itu masuk? Ya. Saya termasuk di Purworejo, Pak. Saya kedua kalinya di Dewan Pendidikan. Saya sudah matur kepada bapak-bapak yang di DPRD, tapi ketuanya bukan Pak Luhur. Oh, mungkin sekarang sudah luhur, Pak. Iya. Luhur budinya. Amin. Ya, mungkin sekarang bisa masuk ini, Pak. Amin. Ya. Saya berangkat dari otonomi daerah itu kan sebetulnya ini ada kesempatan, keluasan.
ya untuk mengembangkan kurikulum, dan kurikulum kan sesuai dengan PP 19 itu tiap tahun mesti ada validasi. Ya. Nah ini mestinya Purworejo misalnya, ini bisa dengan KTSP itu bisa memasukkan budi pekerti dalam satu majalah yang berdiri sendiri. Sehingga saya matur kepada teman-teman anggota dewan pada waktu itu, penjenengan presa, penjenengan mirengaken, penjenengan rasakan bahwa anak-anak sekarang itu kurang non-sewu. Unggah-ungguhnya hilang. Ya. Unggah-ungguhnya hilang. Ini salah satu pekerjaan kita untuk memberikan pengajaran mental. Ini orang-orangnya ini ya Pak ya. Unggah-ungguhnya hilang ini. Ini sebagian Pak. Oh sebagian kata. Tenang aja Bapak Ibu, nggak hilang semuanya. Tidak hanya ini Pak, kita tonton itu anggota DPR doang, teman-teman itu kan moralnya kayak apa itu. Berarti yang ini Pak, ini berarti. Di Jakarta Pak. Ciloko gue. Gitu. Itu makanya pendidikan budi pekerti, majelis kalau Bapak paling tidak. Kalau toh dari menteri tidak, kita punya otonomi daerah kan Pak. Kewenangan Bapak termasuk pendidikan bahasa Jawa. Purworejo sebenarnya tiap hari Sabtu Pak. Mereka sekarang mau bahasa Jawa. Tapi sekarang hari Sabtunya hari libur Purworejo. Nanti diganti hari Kamis ya Pak ya, ben seragam. Amin. Hari Kamis. Dan itu memang bagian tak terpisahkan dari rasa nasionalisme kita. Termasuk mumpung ingat mobil SMK dulu Pak. Oh ya. Tak tentu ribanya. Sampai di mana ini? Barangkali nanti Pak untuk ditinjau kembali sehingga memang itu hasil anak bangsa untuk bisa untuk kita semuanya. Kemudian dalam bentuk itu antara masalah mental itu pendidikan moral Pancasila dengan komposisi 30% teori dan 70% praktek, sehingga aplikasi Pancasila menjadi bagian kehidupan kita. Kita punya pusaka yang luar biasa yang perlu ditumbuh kembangkan kembali. Kemudian berikutnya masalah reformasi birokrasi Pak. Tapi yang tadi masih kurang masalah mental Pak. Apalagi? Mestinya juga pejabat-pejabat kita, mudah-mudahan kayak Bapak, ada keberanian moral. Yang salah ya salah dilareni. Ada guru korupsi, kepala sekolah korupsi, kepala dinas korupsi. Sekarang tahun sesuk ganti. Mestinya seperti itu. Siap. Ya. Diperintah Bapak Guru loh. Siap kita. Siap. Itu ya. Kita pernah studi banding sama Bupati ke Gorontalo kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa begitu? Ada apa ini? Para birokrat sekarang kok tidak ada keberanian berarti ada apa-apa Pak? Barangkali begitu ya. Ya termasuk penundaan kelulusan masih belum Pak. Belum ya. Terakhir Pak, terakhir. Beban guru Pak. Beban guru apalagi dengan kurikulum 13 ini Pak Menteri nggak ada nih. Tapi saya di Jakarta kemarin juga udah di sana. Itu dengan kurikulum 13 yang jelas itu menyalahi undang-undang sistem pendidikan kita pasal 38. Bahwa sana kan mencang kerangka saja. Daerah guru-guru yang menjabarkan sekolah, tapi silabusnya sampai detail dari Jakarta. Kita kayak kuda itu. Itu kan apa kreativitas inovasi yang bisa menimbulkan itu. Beban 24 jam aja sudah cukup berat. Apalagi khususnya di Purworejo, teman-teman juga bingung, banyak guru ngamen Pak untuk melengkapi 24 jam. Itu tambah itu apalagi masalah penilaian. Apa 10 jam aja? Apanya? 10 jam aja. Barangkali perlu kita kaji Pak. Saya sudah pernah minta Bappedas ini belum Pak Said untuk mengkaji dikaji beban kerja PNS, beban kerja birokrasi. Itu gitu. Jadi sekali lagi masih ada lagi yang kaitannya dengan beban kerja guru, penilaian luar biasa kurikulum 13. Ini nambahi berat-berat lagi. Oleh karena itu kalau saya boleh sarankan itu kalau kembali ke 2006 semua kembali. Toh Pak Menteri sudah membuat semacam perubahan penilaian 2013 dan 2012. Jadi nggak tanggung nanti kalau sudah matang betul berlakukan silahkan. Gurunya siap, sarana siap, kita juga siap. Saya rasa sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Jangan duduk dulu. Bapak tanya SMK kemana? Ini Pak mobil SMK sekarang bentuknya. Luar biasa Pak. Ini sudah seperti ini Pak. Jauh lebih baik dari yang kemarin. Jadi sekarang desainnya itu sudah luar biasa Pak.
ini kalau menjenengan badhe melihat mobil SMK sekarang. Iya. Canggih ora? Iya, lah itu. Lah cuma iya. perlu dianu Pak, dibiowarake gitu loh. Oke. Sehingga kita masa ide bangsa, anak bangsa itu jangan terlupakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua yang semangat. Tapi karena saking semangatnya lupa mengikuti internet. Gak apa-apa, beliau sudah sepuh. Mungkin lewat cucunya nanti buka. Mobil SMK sekarang canggih, kalau ada proyektornya saya lihat. Silakan dibuka di googling sana. Googling mobil SMK. Sekarang desainnya top, canggih, cuman masih terlalu mahal. Terlalu mahal Pak, 170 juta. Avanza berapa Bu? Pinten Bu? 80. 180-an. Monggo itu unda-undi. Sekitar segitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak SMK dan sebagainya, jalan terus, masih jalan terus. Cuman persaingannya tidak seperti itu. Kalau tadi bicara nasionalisme, kita mengeluarkan SMK itu izinnya aja kesulitan. Karena apa? Itu pertempuran pemegang merek dunia. Jadi pertanyaan beliau betul, yang dihadapi seorang pemimpin Indonesia harus berani memangkas. Kalau nggak berani memangkas ya mobilnya semua Jepang. Mobilku ya Jepang. Gimana? Karena ini tidak bisa tumbuh. Nah, inilah yang kita dorong. Budi pekerti ini Pak sebenarnya memang menjadi kerisauan saya. Soal unggah-ungguh tadi. Guru, kalau zaman saya kecil dulu dijewer itu saya merasa bersalah. Kalau sekarang guru jewer kandake bapake. Amplengi gurune ya kan itu. Ini. Nah, tapi juga tidak boleh sekarang kan juga lagi sudah ada aturannya kan? Nggak boleh melakukan kekerasan sama, meskipun faktanya pasti ada 1-2 guru memperkosa muridnya, menganiaya, handphone hilang 6 piling muridnya, tetap ada. Kalau kita bisa melihat dari persentasenya, maka kita kan sering genit dengan yang sedikit itu. Kita genitnya wah itu guru, kemudian dikebiah-uyah. Bapak Ibu, ini maksud kita untuk melakukan. DPR juga tidak semuanya jelek, beliau ini termasuk yang baik. Dari dulu duduk terus di sini. Tadi kita mulai duduk di sini memperhatikan. Kalau yang lain mungkin sudah pulang. DPR ada yang baik, saya kurang ajar, yono ya. Ada, jadi selalu naik turun ada saja. Nah, kalau budi pekerti itu kita masukkan, saya sebenarnya tidak terlalu risau Pak. Mau berdiri sendiri boleh, dimasukkan boleh, ning wujudnya nyoto, ini loh. Tapi saya setuju tidak dengan tulisan ditempelke. Hormatilah guru.